Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast TVRI Jawa Barat bersama saya Gumelar Wijaya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya di Jawa Barat, kalau misalkan kita ngomongin sebuah fenomena yang namanya kekerasan seksual itu sudah cukup terjadi di banyak kota se Jawa Barat, terutama di dunia pendidikan. Ada dari mulai guru yang melecehkan muridnya atau mungkin sesama murid, baik itu murid perempuan atau laki-laki. Dan kadang-kadang memang efeknya ini ke psikologis para anak-anak sekolah. Nah, untuk ngomongin tentang kasus kekerasan seksual sudah ada bersama saya Akang sama Teteh. Ini saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Ketua KMPPA Provinsi Jawa Barat, yaitu Kang Andri Muhammad Saftari MPD. Assalamualaikum Kang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua yang paling cantik di sini ada Teh Ferawati Zakia MSI selaku aktivis KMPPA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teteh? Alhamdulillah. Oke. Ini asik banget. Tapi kalau saya pengen tahu dulu, KMPPA itu tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalkan saya jabarkan ya, Kelompok Masyarakat Peduli Pelindungan Anak. Nah, itu bisa dijelaskan sih organisasi seperti apa? Baik. KMPPA, Kelompok Masyarakat Peduli Pelindungan Anak, itu adalah sebuah komunitas masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dari berbagai profesi, organisasi. Karena di KMPPA itu ada berbagai profesi, ada dunia usaha, ada dia sebagai advokat, ada dia sebagai guru, sebagai dosen. Nah, berhimpunlah di sini sebuah komunitas yang membentuk, yaitu KMPPA, Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan. Wah, peduli perlindungan anak. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ada yang namanya kekerasan seksual itu ada pencabulan sama pelecehan. Bedanya apa sih Pak Andri? Kang Andri? Ya. Baik, perbedaan kasus anak ya, atau yang mereka yang dicabuli atau dilecehkan. Ini ada perbedaan nih terkait dengan kasus kategori atau dan kriteria. Pertama, kalau yang disebut dicabuli atau pencabulan itu mereka diraba ya, organ, diraba organ tubuhnya kan, kan dari itu yang termasuk dengan kategori pencabulan. Kalau pelecehan itu berarti sudah memasuki satu jenis organ kepada kelamin korban ya, kelamin korban. Apa itu oleh pakai tangan ataupun di luar tangan. Ya. Itu perbedaan. Dan untuk sanksi hukumnya juga berbeda kan, gitu kan. Berdasarkan KUHP pidana bahwa 81 pencabulan ini kurungan kurang lebih sekitar ya kurang lebih dari 5 tahunan lah ya. Itu kan bisa dipidanakan kan itu. Sementara kalau 82 pelecehan seksual itu bisa kurungan maksimal, apalagi korbannya banyak, sampai 12 atau bahkan dikebiri gitu. Misalkan seperti kasus yang terjadi Heri Hiriawan ya, di Cibiru. Itu kan banyak ya. Itu bisa sampai hukuman mati. Nah gitu. Nah itulah. Oh, jadi bedanya itu ya, antara pencabulan sama pelecehan. Kalau mungkin pelecehan itu kontaknya fisik tapi non seksual mungkin ya. Oke. Kan ini udah lama ya isu ini ya. Ada di katakanlah di Indonesia, di seluruh Indonesia itu hampir sepertinya ada. Kenapa sih ini nggak beres-beres gitu? Apakah peraturannya tidak kuat atau bagaimana? Baik, ya ini sehingga memuncak ini karena memang si pihak korban enggan melapor gitu kan, enggan melapor, dan ketika melapor ini berangkai, berangkai 1, 2, 3 pada kasus yang misalkan yang terjadi banyak korban gitu kan. Nah gitu kan. Nah ini yang terpenting ini bagi masyarakat gitu, atau bagi ini harus berani untuk melapor gitu. Karena
ketidakberanian melapor ini karena memang si korban ini misalkan yang dilakukan oleh misalkan oleh oknum misalkan oknum guru di sekolah, oknum misalkan di masyarakat itu oleh keluarganya. Ini terjadi intimidasi ya. Intimidasi, tekanan sehingga memang psikologi korban ini kena sehingga dia tidak mau kan gitu. Tidak mau melapor gitu kan. Nah, dengan memuncaknya ini dia berani lah gitu. Klimaks sudah klimaks. Bahkan sudah dilakukan terjadi dan berulang-ulang. Nah ini fenomena yang terjadi ya. Dilakukan bukan 1 kali 2 kali, tapi diulang-ulang. Jadi klimaks dia melaporkan, bahkan memviralkan gitu kan. Ya inilah yang terjadi. Sehingga bukan saja terjadi misalkan di satu kota, bahkan terjadi di kota dan kabupaten, bahkan Indonesia. Indonesia ini sudah masuk di 2022 itu sudah masuk kategori Indonesia darurat perlindungan anak. Termasuk juga di Jawa Barat. Udah masuk kategori darurat perlindungan anak. Itu kan. Wow, ini menarik ya. Saya pengen ke Teh Vera dulu. Teh, ini kan tadi ngomongin psikologis ya. Ada intimidasi dari berbagai pihak kepada sang korban untuk tidak boleh melapor. Kalau di lapangan kayak gimana sih sebenarnya? Apa ya, PR buat kita, apalagi kita yang memang punya anak perempuan yang masih bersekolah gitu ya, ataupun keluarganya yang anaknya memang dapat pelecehan kayak gitu. Kita memang harus melapor kemana, dan itu diam karena malu gitu, aib lah gitu, apa ya. Ternyata memang harus segera dilaporkan. Nah, itu PR buat kita, masih ragu dan malu untuk melapor dan selalu menjadi aib itu. Polemik atau ya tanda kutip, nanti kalau saya melaporkan dengan kasus ini, di mana nanti anak saya untuk masa depan gitu. Jadi ya udah diem gitu. Padahal itu sudah lewat batas, bukan hanya pelecehan aja, tapi malah tadi pencabulan dan malah sampai terjadi yang di luar. Baik. Gitu, Baik. Oke, aku pengen ngejar sedikit. Kalau misalkan ini nih ada terjadi lah ya, pencabulan dan juga pelecehan, anaknya atau orang tuanya harus lapor kemana? Kemana dulu nih? Ya, ini kan sudah ada ada hotline ya, ada pengaduan. Misalkan ada di UPTD PPA ya. UPTD PPA mungkin bisa langsung melaporkan ya, bisa melaporkan dan bisa langsung diadvokasi kan itu kan. Bisa di kota kabupaten sudah ada UPTD PPA, juga bisa melaporkan ke KMPPA kan itu kan, ke kelompok masyarakat peduli anak terkait dengan permasalahan kasus atau yang dihadapi. Kita akan dampingi ya. Ini sejauh apa sih dari KMPPA untuk bisa mendampingi si korban untuk bisa mendapatkan keadilannya, atau mungkin nanti sampai ke penyembuhan psikis mungkin? Ya. Gimana tuh? Ya, pertama memang kita terkait dengan kasus anak ini yang terpenting itu ya tadi satu, semaksimal mungkin penegakan hukum ya. Ini penegakan hukum bagi si pelaku ya, kan itu kan. Ini kita tidak pernah toleransi, tidak pandang apapun kepada memang mereka yang telah melakukan pelanggaran perlindungan anak ya. Jadi proses hukum memang harus dilakukan sampai dia divonis hukumannya kan itu kan. Apakah dia telah melakukan pelecehan gitu kan atau tidak. Misalkan banyak kasus Heriawan sampai dihukum mati kan itu kan. Terus banyak lagi kasus yang lain. Pertama adalah penegakan hukum kan ini. Karena kita hasil roadshow dan pemantauan kita ke daerah, ini lemahnya kan itu kan. Lengahnya yang perlu kita monitoring ya. Monitoring bersama sampai upaya hukum itu selesai di kepolisian. Jangan sampai terjadi kemandegan gitu kan. Nah ini banyak terjadi kan. Banyak terjadi di kota dan kabupaten, bahkan kasusnya berhenti. Damai gitu misalkan. Jadi P19 terjadi P19. Kita juga tidak menuduh ya kan itu kan. Ketika memang kita sudah
cukup dengan 2 alat bukti, nah tinggal tinggal dijerat saja dia disidangkan kan dia. Ini penegakan hukum yang penting ya di daerah-daerah. Misalkan begini Kang, misalkan ketika anak terjadi ABH, anak berhadapan dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sistem peradilan pidana anak di nomor 11 tahun 2012. Ini anak yang sebelum usia 14 tahun itu yang melakukan kesalahan lah misalkan dia. Nah, namanya juga anak. Mereka ditahan Kang. Mereka ditahan. Ditahan dan disatukan satu sel dengan orang-orang dewasa. Ini banyak terjadi di kota dan kabupaten. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sistem peradilan tidak boleh dilakukan itu. Harusnya anak itu jangan dilakukan jangan dipenjarakan atau disatu selkan dengan orang dewasa. Ini kan akan merubah psikologi anak gitu ya. Nah kan anak juga pasti akan dibully di dalam gitu kan. Nah, ini banyak di kota kabupaten para penyidik yang memang tidak memahami tentang aturan itu. Atau memahami, masyarakat tidak tahu, bahkan ada beberapa memang mungkin ya ini dibiarkan saja kan itu kan. Nih gitu kan. Ini yang melapor ke kita. Yang melapor ke kita misalkan di daerah Bandung Selatan, di daerah Gunung Halu kan itu kan. Anak terjadi biasalah tawuran lah gitu, tawuran kayak gitu. Itu anak dipenjara gitu kan. Penjara di satu sel kan. Padahal tidak boleh. Untuk kepentingan penyidikan seharusnya mereka misalkan dititipkan di mana lah gitu kan. Dengan pemerintah misalkan ada shelter, ada rumah aman, dititipkan. Nanti proses penyidikannya minta kembalikan. Nah ini penegakan hukum yang penting. Kedua, kalau sudah penegakan hukum baru kedua, yaitu penanganan korban, direhabilitasi fisiknya kan, mentalnya kan itu kan. Nah dalam ini ada pemerintah yang memiliki UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, kan itu. Nah ini yang terpenting. Jadi memang ini harus harus secara komprehensif penanganan anak ini kan. Jadi tidak bisa secara asal-asalan kan. Ya, ini harus secara komprehensif gitu kan. Oleh karena itu kita perlu peran serta pemerintah daerah. Ya, negara harus hadir dalam perlindungan anak. Jadi memang. Baik. Kalau misalkan dari KMPPA sendiri kan gak sedikit ya kasus-kasus yang berakhir damai atau mungkin ya selesai di sebelum persidangan mungkin ya. Sampai sekarang sudah berapa kasus yang udah selesai, yang udah yang didampingi atau ditangani? Ya dari sejak kita didirikan dari mulai 2014 sudah banyak kasus kan ya, sudah banyak kasus yang memang yang sudah vonis ya, vonis di beberapa kota kabupaten yang kita dampingi ya. Banyak salah satunya mungkin yang terjadi yang mencuat adalah kasus Heri Heriawan ya. Saran santri-santrinya yang memang orang-orang daerah ya. Betul. Ya, itu juga dampingi ya, gitu kan. Ini yang ini ya. Yang lain juga sama gitu kan. Yang kita dampingi ya. Itu kan. Suka ada tekanan gak sih? Nah, ini yang perlu kita sama-sama monitor ya. Ini bisa dilakukan karena kenapa tidak mau melapor setelah kita lakukan pendekatan dengan korban dan dilakukan assessment dengan pihak korban, ternyata dia diintimidasi kan? Diintimidasi, saya diintimidasi, ditekan kalau melapor nanti sanksinya gitu ada. Jadi kebanyakan mereka yang baru melapor itu diintimidasi dulu terlebih dahulu. Nah, ketika klimak ini baru dia melapor. Dilakukan berulang-ulang kan. Jadi kenapa dia berani melapor? Di titik klimak anak ini dilakukan berulang-ulang. Karena terlalu kesal gitu ya. Itu. Jadi dia berontak. Dia berontak. Kadang-kadang gini, aku suka denger ya. Ada beberapa kasus yang mungkin berhenti karena korban dan tersangka ini suka sama suka. Itu gimana tuh? Ya kalau lihat dulu kategori umurnya Kang. Kalau kategori umurnya tetap bisa
anak itu bersalah ya, anak Hmm. berhadapan hukum bisa Iya. dilakukan tadi pendampingan hukum dan bisa diajukan ke proses hukum Iya. ya, yaitu dengan tadi sistem peradilan pidana anak. Tentu berbeda ya, Ya. tidak berbeda kalau pelaku dan korbannya itu anak-anak. Ya. Nah, sebelum mengarah ke sana, anak-anak itu yang di dalam undang-undang itu disebut anak-anak itu kan dari mulai kandungan sebelum usia 18 tahun. Oke. Itu anak-anak. Ya. Nah, di usia 17 tahun dia anak-anak gitu kan. Oke. Nah, kalau Ya. di luar itu Hmm. ya dilakukan dan sering sampai semua suka itu beda konteksnya. Oke, saya pengen ke Teh Vera. Kalau misalkan sebagai aktivis nih, ada nggak sih kasus terberat gitu selama ini yang pernah ditangani? Oke. Selama yang mungkin berat-berat ya semuanya. Tapi yang jelas garis besarnya Ya. itu biasanya berawal dari broken home. Jadi Oke. perceraian orang tua. Nah, dari perceraian orang tua itu anak pun jadi kayak kehilangan induknya. Jadi dia sekolah hanya sekedar pakai seragam tapi nggak Oke. masuk sekolah. Oke. Terus udah sekolah pun dapat juga pelecehan dari teman-temannya mungkin. Iya. Karena dibully lah, bajunya kusut banget. Jadi punya uang lah. Jadi Ya. istilah dari awal tuh dari teman-temannya sendiri. Dari awal. Jadi berangkat dari rumah, datang ke sekolah pun dibully dan dia enggan untuk belajar, apalagi belajar gitu. Ya. Masuk ke sekolah pun dia enggan. Nah, walaupun sudah masuk di sekolah dapat juga pelecehan. Misalkan dengan siswa perempuan itu, dia dengan diam atau dengan bingungannya dia, Ya. dia diketin lah sama gurunya. Iya. Nah, berawal dari situ, dikasih jajan, yuk sama Iya. bapak ke sini. Ada. Jadi memang kasus yang berawal banyak tuh ngasih uang jajan dari gurunya. Yuk ke tempat WC belakang, toilet belakang, awalnya dari situ. Nah itu dengan diiming-imingi jajan. Mungkin itu semua berawal dari situ. Karena Iya. anak ya lagi Ya, ya. kalau jangan jajan kan langsung Iya. mer pengen semua. pengen ciki gitu ya. Aduh, permen udah. Tuh, Aduh. berawal Oke, dari oke, situ. oke. Jadi kasus-kasus yang besar sekarang pun yang saya ditelusuri gitu garis besar memang berawal dari dalam rumah sendiri ya broken home itu dan sekolah didekati oleh guru yang diiming-imingi dengan jajan dan mungkin pondasi agama dari dirinya tidak dapat gitu. Oke, ini ngomongin tentang pondasi ya. Pendidikan seksual semenjak dini penting nggak sih? Penting ya, penting. Jadi memang tadi tidak usah tabu terkait dengan tadi mengenalkan organ ya, organ tuh. Jadi ada edukasi ya, edukasi pengenalan tentang masalah organ tubuh ya, organ tubuh itu kan gitu. Jadi memang tidak sehingga mereka akan tahu dan menolak ketika memang ada di luar keluarga yang mendekat dan melakukan misalkan meraba dan lain gitu kan. Nah, itu penting. Oke, penting Pendidikan. tentunya ya pendidikan Penting seksual banget. untuk para anak-anak terutama ya. Oke, aku pengen nanya juga nih. Kalau misalkan kita ada kasus pelecehan lah ya, ada bukti kuat atau harus ada bukti kuat atau hanya saksi aja? Kan kadang-kadang kalau misalkan hanya ada saksi tapi nggak ada bukti itu Ya. gimana tuh? Ya ini tadi seperti halnya memang yang sedang kita dampingi ya di salah satu daerah di Bandung, ya tepatnya di Bakan Jepara ini, enggan sudah mereka mengetahui tapi tidak mau dijadikan saksi nanti di kepolisian ini. Oke. Nah ini sehingga ini akan melemahkan kasusnya gitu kan, kasusnya. Jadi ini. Jadi ini pentingnya memang tadi kerjasama dan memang ini juga ada upaya ya dugaan dari pihak korban untuk jangan menjadi saksi, ada upaya sana kan gitu kan. Ini yang sedang kita tangani ya. Nah, jadi yang sedang kita tangani ada upaya dari pihak korban dan keluar korban untuk di daerah sekitar tidak jadi saksi. Sehingga ketika kita konfirmasi ke pihak kepolisian lemahnya kan gitu kan. Lemah. Oke. Gitu kan. Sehingga ya kalau lemah ya sulit untuk diproses secara hukum. Nah, ini
problem yang terjadi itu di Oke. lapangan. Oke, saya pengen lebih detail sedikit lagi. Kalau misalkan dari KMPPA sendiri, apa aja yang diberikan? Kalau misalkan korban ini melapor, lalu juga ke KMPPA, apa aja yang diberikan untuk bisa mungkin membantu kasus ini atau mungkin bisa menjaga para korban? Ya, baik. KMPPA ini kan kalau kita berbicara konteks perlindungan anak ini pertama adalah kita sosialisasi tentang urgensi perlindungan anak. Ya, ini yang kita kampanyekan. Ya. Jadi kalau mereka kampanye caleg, saya kampanye perlindungan anak. Ya, betul. Saya kampanye perlindungan anak kepada masyarakat, urgensi perlindungan anak, bla bla bla. Pentingnya perlindungan anak. Yang pertama adalah orang tua nih, yang deket dulu nih untuk melindungi anak nih, kan gitu kan? Ya. Melindungi anak, ya kan itu kan. Yang kedua tadi adalah edukasi, edukasi tadi dengan apa? Memberikan tadi parenting ya. Pengasuhan kepada guru, kepada anak siswa, kepada masyarakat, gitu kan. Terus yang berikut adalah advokasi, penanganan kasus sampai kasus ini selesai, sehingga bagi korban didampingi, bagi pelaku dihukum. Ya. Gitu. Oke. Kalau misalkan pengen gitu ya, didampingi sama KMPPA itu gimana caranya? Bisa menghubungi ke pesawat nomor yang tercantum di 0831 7454 9883 itu WA pengaduan ya, itu bisa di. Oke, jadi tentunya jangan ragu, jangan takut kalau misalkan melihat, mendengar ada pelecehan seksual yang terjadi mungkin untuk diri sendiri atau mungkin teman gitu ya. Jadi tentunya untuk laporkan sesegera mungkin agar bisa segera ditindaklanjuti dan tidak terlalu lama gitu ya Betul. untuk kasusnya. Harapan himbauan mungkin dari Teteh dulu, Mangga? Ya, himbauannya gini kan. Kan ini kebanyakan yang ditangani yang di garap oleh kita dalam kota aja kan. Ternyata kan di daerah itu lebih banyak. Misalkan kayak di Gunung Halu, terus ya di Pangalengan, Ciwidey, Lembang itu kan pelosok-pelosok dan itu jauh dari sentuhan kita karena mereka awam dengan infonya, satu mungkin informasinya yang belum mereka dapat kemana sih kalau ngadu anak saya udah jadi korban nih sama gurunya gitu ya. Sebetulnya jadi himbauannya ya bagus aja kalau sekarang ada semakin digital semakin ini. Cuman nggak disentuh untuk daerah-daerah. Dengan dunia pendidikan pun dia mungkin masih sekolah gitu, masih SMA kelas 1 tapi sama orang tuanya pun untuk pengusaha nggak usah dilaporin, udah nikahin aja, dijodohin. Iya betul. Akhirnya pendidikannya dia nggak dapet, masa remajanya hancur lah gitu ya. Jadi saya harap mudah-mudahan bukan hanya di kota saja tapi kita di daerah di pelosok-pelosok yang selatan utara gitu ya, pokoknya Jawa Barat mungkin kehadiran kita nanti akan lebih lagi diperhatikan, dibimbing dan didampingi sama kita sampai tuntas. Nah, Kang Andri gimana? Pertama adalah lindungi anak, lindungi generasi bangsa, lindungi esok, anak akan melindungi kita. Jadi wahai orang tua, masyarakat, jangan jauhkan anak-anak kita dan tetap memantau dari mulai bermain, dari sekolah, sehingga memang anak itu benar-benar terperhatikan. Sayangilah anak-anak akan menyayangi kita. Kan harus lebih baik ya dari kita ya. Betul. Anak kan titipan Allah dan harus lebih dari kita lah. Mau lebih dari pendidikannya, dari segi keilmuannya nanti, dan harus untuk bekal nantinya harus lebih baik dari kita. Jadi tentunya kita harus menjaga generasi kita tentunya ya, dari tentunya pelecehan seksual. Jadi kalau misalkan pemirsa TVRI Jawa Barat yang menemukan, sekali lagi jangan pernah ragu untuk bisa melaporkan sesegera mungkin. Terima kasih Kang Andri, TVRI yang sudah bergabung di podcast Jawa Barat. Kita harus ngobrol tentang ini lagi tentunya. Dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe.